Assalamualaikum brosis, Opi di sini. Apa kabar lu semuanya? Gua harap lu semua dalam keadaan baik-baik aja, lu dalam keadaan banyak rezekinya, dan yang pasti lu semua dalam keadaan banyak kuotanya. Jadi biar terus tetap bisa pantengin channel gue. Oke brosis, di konten kali ini gue tuh akan ngebahas sesuatu yang berbau horor. Bener, lu nggak salah denger. Channel gue yang didominasi sama channel musik akan ngebahas cerita horor. Karena apa? Karena ini permintaan dari penonton gue. Tadi siang, gue tuh dapat DM dari seorang perempuan yang namanya Rani. Nah, dia cerita sama gue tuh tentang kejanggalan dan kejadian mistis yang dia alami sejak meninggalnya kakeknya. Kayak gimana tuh ceritanya? Yuk sini gue ceritain. Jadi Rani awalnya DM gue kayak gini. Hai kak, maaf ganggu. Aku Rani. Baru nemu channel kakak kemarin-kemarin pas lagi scroll YouTube. Gue seneng dong di situ dong. Gue balas. Halo Rani, santai aja, nggak ganggu kok. Kata, ada apa nih? Nggak lama dia balas. Jadi gini kak, aku sebenarnya agak bingung nih cerita ke siapa. Aku juga sempet ragu banget buat DM, takut nggak dibaca atau nggak direspon. Soalnya aku pernah DM ke salah satu YouTuber horor, malah di scene doang, maksudnya dilihat doang gitu DM-nya. Jadi aku agak deg-degan nih sebenarnya ngetik ini. Gue balas lagi dong. Wah santai aja Ran, gue baca kok. Nah habis itu si Rani cerita panjang nih ke gue. Dibilang begini, oke kak, makasih ya. Jadi gini, aku tuh cucu pertama di keluarga Jawa. Kakekku dulu punya gong. Jadi nama gongnya itu Gong Ageng. Gong Ageng yang gede banget, yang katanya tuh keramat. Setiap malam satu suro, gong itu selalu dimandiin pakai air kembang. Aku kecil sering banget ngeliat, cuma ya mikirnya aneh aja, kok gong dimandiin segala gitu. Cuma kakekku bilang, nanti kamu bakal ngerti sendiri, kata kakeknya Rani tuh. Lalu lanjut, pas aku kelas 1 SD, bokap dapat dinas di Jakarta. Jadi kita tuh pindah. Sejak itu aku udah nggak pernah lihat ritual gong itu lagi. Tahun lalu kakekku meninggal. Kita semua balik kampung buat nguburin. Nah malamnya dua tanteku bilang gong itu harus ada yang nerusin. Katanya itu aturan keluarga, harus anak pertama. Nah jadi otomatis bokapku dong. Tapi bokap aku nolak mentah-mentah. Padahal dulu waktu kecil sering nemenin kakek jamasin gong. Nah ini maksud jamasin ini mandiin ritual. Jadi si Rani itu ya namanya kecil di kampung, mungkin kakeknya cerita gitu ya. Soalnya kan tadi dia bilang padahal dulu waktu kecil sering nemenin kakek. Mungkin di situ kakeknya cerita kali ke Rani. Kalau dulu kayak sering jamasin bareng kakeknya, bokapnya si Rani itu.
Lanjut, malam itu vibe-nya creepy banget kak. Gong ditutupin sama kain putih, kayak lagi nungguin sesuatu. Abis kita balik ke Jakarta, malah mulai ada kejadian aneh. Malam pertama sekitar jam 12, aku kebangun gara-gara ada suara dung, keras banget kata dia. Jadi kayak ada suara gong yang dipukul jam 12 malam. Lu bayangin tuh, gue yang cerita aja merinding nih. Itu pun pas ketika ada suara gong itu, kata Rani tuh jendela sampai getar kata dia. Aku kira halu. Besoknya kejadian lagi. Kali ini ibu juga dengar. Kadang juga kecium bau melati random gitu kak tengah malam. Terus aku beberapa kali mimpi duduk di depan gong. Gongnya itu sambil ditutupin sama kain putih. Terus ada suaranya tuh berat sambil bilang gini, ayahmu nolak, sekarang giliran kamu. Set, gue makin merinding aja gue ceritain nih. Lanjut. Bokap juga ngalamin, kata dia. Cuma dia cuek aja gitu kak. Tapi anehnya, sejak bokap nolak buat ngurusin gong, bokap tuh jadi gampang sakit, cepet capek, ngedrop mulu. Padahal biasanya tuh sehat banget. Oh mungkin nih sebelum kejadian nih, bokapnya tuh ya jarang sakit lah gitu. Atau mungkin rajin olahraga apa gimana, jadi susah buat kena penyakit. Tiba-tiba setelah nolak buat ngurusin si gong itu tuh malahan jadi gampang sakit. Jujur kak, aku takut banget. Kayaknya gong itu benar-benar milih aku deh. Soalnya kan aku cucu pertama. Aku cuma anak kuliahan biasa kak, nggak ngerti ritual-ritual Jawa, nggak ngerti jamasan. Aku cuma pengen hidup normal. Nah di sini gue bales nih. Gue bilang wait, tunggu. Jamasan itu kayak ritual mandiin pas malam satu suro itu. Gue kata gitu. Dia balas lagi, exactly, itu bahasa Jawa kak, hehehe. Nah, gue balas lagi tuh, oke, wah gokil juga sih itu. Gue bacanya merinding lu Ran. Jadi yang paling sering diganggu elu nih sekarang. Gue tanya lagi tuh ke Rani tuh buat mastiin. Nah terus Rani balas lagi nih, iya kak, aku yang paling sering. Kadang jam 12 malam suka kebangun, tiba-tiba denger kayak gong dipukul, tapi suaranya tuh kayak jauh banget, tapi getarannya kerasa. Pernah juga pas lagi belajar malam-malam, tiba-tiba ada bayangan gede banget di tembok, bentuknya bulat kayak lingkaran gong. Nih gue merinding loh gue ceritanya loh. Ibuku juga sering lihat aku tidur kebangun tiba-tiba sambil nangis. Katanya aku kayak orang yang lagi dicekek. Bokap awalnya cuek, tapi makin lama makin ngedrop kesehatannya. Aku makin kepikiran dong, apa karena gong itu lagi nyari penerus, terus malah menghantui kita sekeluarga nih, terutama aku. Aku jujur cuma pengen cerita aja kak. Soalnya aku bingung harus cerita ke siapa lagi. Bayang gue merinding loh ngedenger ceritanya. Gue padahal tadi siang kan gue udah ngebaca lah, gue udah DM-an kan tadi siang sama dia. Cuman ketika nih gue bacain lagi, apalagi gue ini ngetek nih jam 1:30 ini nih. Merinding gue sumpah. Nah habis itu gue balas lagi,
Iya Ran, gak apa-apa, cerita aja ke gue. Jujur, cerita lu ini serem, tapi menarik. Apa boleh gue angkat cerita lu nih ke channel gue? Gue udah izin ke dia tuh, gue tanya. Soalnya kan lu bilang pernah DM YouTuber horor, tapi cuma dibaca doang ya. Nah, Rani bales, kalau kakak nggak keberatan, aku sih senang kalau bisa berbagi cerita. Mungkin aja ada yang bisa bantu dari komentar netizen. Oh iya, BTW sensor nama IG aku ya kak. Makasih banyak kakak udah mau dengerin ceritaku. Jujur aku lega banget nih bisa cerita. Soalnya dari kemarin tuh bingung mau curhat ke siapa. Semoga channel kakak makin maju ya, biar makin banyak orang yang bisa dengar. Gimana brosis? Setelah lu ngedenger ceritanya Rani yang tiba-tiba dihantui sama gong yang emang udah diurusin gitu sama kakeknya dari zaman dulu, gimana brosis menurut lu? Kalau gue sih jujur aja ya, gue ngebacain ceritanya aja nih gue merinding loh, apalagi dia yang ngalaminnya sendiri. Coba deh brosis, kalau misalnya lu pernah punya pengalaman kayak gini, boleh deh, tolong deh berbagi deh kolom komentar. Jadi nanti si Rani harus ngapain, nanti lu komen-komen aja, nanti insya Allah gue sampein ke Rani kayak gitu, dia harus ngapain aja. Buat Rani, gue terima kasih banget udah berbagi cerita sama gue buat bisa diangkat ke channel YouTube gue. Gue doain pokoknya keluarga lu baik-baik aja Ran, keluarga lu sehat-sehat aja, dan mudah-mudahan lu segera kelepas gitu dari hal-hal mistis yang ngehantuin keluarga lu nih. Kalau misalnya nanti kedepannya ada updatean lagi dari Rani atau gimana, nanti gue juga bakalan bahas juga nih di sini. Udah mungkin segitu dulu aja kali ya, udah 1:30 nih, gue merinding juga lo ceritanya lo. Udah segitu dulu aja ya brosis ya. Wassalamualaikum.